Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Mayangsari, salah satu dosen S1 Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Saat ini saya sedang menjalankan Latsar hari ke-6 untuk distance learning untuk lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, gelombang 5, angkatan 13, kelompok 1. Untuk tugas individu hari ke-6 distance learning, kami diberi tugas untuk membuat learning journal terkait nilai adaptif. Terkait outline materi hari ini ada beberapa. Yang pertama terkait kenapa kita harus beradaptasi, yang kedua bagaimana caranya kita memahami adaptasi, yang ketiga adalah panduan perilaku adaptasi, dan yang keempat adalah adaptasi dalam konteks organisasi pemerintah. Kenapa kita harus beradaptasi? Yang pertama karena terjadinya perubahan lingkungan strategi. Yang kedua karena adanya kompetensi kinerja di beberapa sektor publik. Kemudian yang terakhir karena adanya perkembangan teknologi sehingga kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas terkait definisi adaptasi. Jadi adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar bisa tetap bertahan. Terkait hal tersebut, ada beberapa batasan pengertian adaptif. Yang pertama, adaptif itu adalah proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, adaptif itu adalah penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, adaptif berarti proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Selanjutnya, adaptif adalah mengubah agar sesuatu sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Kemudian adaptif selanjutnya adalah memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan yang terakhir, adaptif adalah penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Selanjutnya ada beberapa dimensi yang menyatakan kreativitas. Yang pertama adalah kelancaran, yang kedua elaborasi, ketiga fleksibilitas, dan yang keempat adalah orisinalitas. Terkait manfaat penerapan budaya adaptif, yang pertama adalah dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, bisa memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Yang kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Beberapa ciri-ciri individu adaptif. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Yang keempat, selalu berpikir ke depan. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. Keenam, tidak mencari popularitas. Ketujuh, memiliki rasa ingin tahu. Kedelapan, memperhatikan sistem. Yang kesembilan, membuka pikiran. Dan yang terakhir adalah mampu memahami apa yang sedang diperjuangkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan panduan perilaku adaptif. Dalam berperilaku adaptif, kita bisa menerapkan prinsip menghadapi VUCA dengan VUCA. Maksudnya adalah kita menghadapi volatility dengan vision, menghadapi uncertainty dengan understanding, menghadapi complexity dengan clarity, dan menghadapi ambiguity dengan agility. Bagaimana cara menghadapi volatility dengan vision? Yang pertama adalah terima dan rangkul perubahan. Yang kedua, buat tujuan dan nilai tim dan kembangkan visi yang jelas tentang masa depan. Selanjutnya, cara menghadapi uncertainty dengan understanding. Yang pertama bisa dilakukan dengan berhenti sejenak dulu, kemudian dengarkan dan lihat sekeliling. Yang kedua, jadikan investasi, analisis, dan interpretasi serta competitive intelligence sebagai prioritas. Dan yang ketiga, tinjau dan evaluasi kinerja dan pertimbangkan selanjutnya, lakukan simulasi dan eksperimen. Selanjutnya, bagaimana cara menghadapi
complexity dengan clarity. Yang pertama, berkomunikasi secara jelas dengan tim. Yang kedua, kembangkan tim dan dorong kolaborasi. Selanjutnya, bagaimana cara menghadapi ambiguity dengan agility? Yang pertama adalah dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi dan ketangkasan. Yang kedua, pekerjakan dan promosikan orang-orang yang berhasil di lingkungan VUCA. Yang ketiga, dorong karyawan untuk berpikir dan bekerja di luar area fungsional mereka. Dan yang terakhir adalah hindari memimpin dengan mendikte atau mengendalikan mereka. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan adaptif dalam konteks organisasi pemerintah. Bisa dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama dengan cara, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.